sebagian suku mereka. Lalu amanlah hari itu terusir dari orang. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita masuk pagi hari pasal yang ke-11, saudara. Kita akan lihat pada ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang dengan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan. Amin. Saudara, ada hal yang sesungguhnya sangat menakutkan, saudara. Ya. Ada hal yang sangat mengerikan yang sebetulnya harusnya ini menjadi sebuah ketakutan buat saya dan saudara. Bukan pada waktu Tuhan memurkai kita, ya. Bukan pada waktu kita bersalah dan Tuhan memurkai kita, memang itu menakutkan. Ya saudara, bukan pada waktu Tuhan mengizinkan saya dan saudara ada di dalam pergumulan, ya, dibawa kita masuk oleh Tuhan di dalam lembah kekelaman, saudara. Juga bukan itu menurut saya ya saudara. Tetapi yang paling menakutkan dalam hidup kita adalah ketika yang seperti ini terjadi, ketika seperti ini yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Apa itu saudara? Ayat yang ke-20 sama-sama kita baca lagi, saudara. Ayat yang ke-20 sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan. Terjadi, itu sangat mengerikan ketika Tuhan mengeraskan hati kita. Ini bagian yang paling mengerikan. Kalau Tuhan masih mau marah sama kita, itu anugerah buat kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan masih mau marah, saudara. Kalau Tuhan masih mau pukul kita, itu tuh anugerah. Kalau Tuhan masih marah dengan cara yang ingetin, dengan cara yang bagus, sampai cara yang keras, sampai sepertinya Tuhan maki-maki kita, sampai Tuhan nggak tahan, bukan cuma berfirman, tapi Tuhan pukul kita. Itu adalah anugerah buat kita. Itu adalah kemurahan Tuhan buat kita. Itu tandanya seperti apa? Yakobus Ibrani bilang, kita tidak dianggap anak gampang, tapi kita jadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Ada amin, saudara. Tuhan masih punya masih punya ikatan sama kita, sampai Dia mau tidak mau harus ingatkan kita. Kenapa? Karena kita adalah miliknya Dia. Tapi kalau sampai bagian ini yang terjadi, habis. Ini artinya Tuhan sudah tidak mau peduli dengan saya dan saudara. Sampai apa, saudara? Dikeraskannya hati kita. Seperti bangsa-bangsa di tanah Kanaan, ya. Kenapa mereka maju berperang? Kenapa mereka melawan bangsa Israel? Kenapa mereka bersekutu dan maju bersama-sama menggempur Israel, saudara? Dikatakan oleh Tuhan, karena Tuhan yang mengeraskan hati mereka. Tetapi yang saya mau sampaikan, saudara, ya, jangan salah. Ya, saudara, jangan salah, karena dikeraskannya hati Tuhan itu sudah melewati sebuah bagian, sebuah etape. Tidak sekonyong-konyong Tuhan keraskan hati saya. Tidak sekonyong-konyong Tuhan keraskan hati saudara. Enggak. Tetapi ada sudah melewati sebuah fase dulu. Fase apa, saudara? Sampai Tuhan kemudian ujungnya, akhirnya, finalnya, akhirnya Dia mengeraskan hati saya dan saudara. Kenapa? Karena kitanya yang terlebih dahulu mengeraskan hati. Kitanya dulu yang mengeraskan hati. Sampai kemudian, saudaraku, sampai kemudian ketika kita terus mengeraskan hati,
di dalam fase waktu kita mengeraskan hati, saudara, ya. Ini nih saudara yang saya mau sampaikan. Waktu kita ada dalam mengeraskan hati, fase mengeraskan hati, saya percaya di situ ada ingatan Tuhan, ada suara Tuhan, ada pukulan Tuhan, ada selentikan Tuhan, ada macam-macam di situ yang terjadi. Tapi apa? Kita mengeraskan hati. Mengeraskan hati itu apa? Mengabaikan. Itu mengeraskan hati. Fase dimana ketika kita keras hati ini, saudara, di situ tuh ada firman datang, ada mimpi yang datang mungkin, ada kawan kita yang tanpa sadar menyampaikan pesan Tuhan sama kita. Ada macam-macam. Jadi Tuhan mengeraskan hati seseorang tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong. Karena Tuhan gak suka sama saya, maka kerasin baik. Enggak. Tapi apa? Fasenya harus dilewati dulu. Orang itu keras. Dan pada waktu dia keras nih, sudah anugerah itu masih hadir, masih datang. Anugerah dalam bentuk apa? Firman. Makanya saya mau bilang, kalau saudara dan saya masih bisa dengar firman, itu adalah anugerah Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau Tuhan masih mau ngingetin saya dan saudara, itu tuh anugerah. Ada banyak orang nggak ngerti, ada banyak orang bilang begini, apa sih? Apa sih? Apa sih ngorek-ngorek? Apa sih? Apa sih nikat-nikat di atas di mimbar? Itu anugerah. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang tidak tahu dari mana atau bagaimana atau gembala saudara, saya saudaraku, ya. Saya juga nggak suka yang namanya nikat-nikat orang dari mimbar. Ini bukan tempatnya buat saya. Saya berusaha ya saudara, saya berusaha. Saya harus tahu bahwa ini bukan tempat untuk secara utuh saja firman Tuhan disampaikan. Apakah itu kemudian menegur, apakah itu menasihati, apakah itu bagaimana ya? Tapi tidak secara spesifik saya mempercayai bahwa ini mau nikah orang. Jadi saya mau bilang sekali lagi, kalau sampai saya dan saudara masih diingatkan sama Tuhan lewat firman, atau mungkin lewat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, kita diingatkan ada hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya itu ada sebuah ingatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Seperti Fir'aun diingatkan sama Tuhan dengan 10 tulah, saudara. Ya. Berkali-kali. Sampai apa? Sampai ketika kemurahan Tuhan itu ditolak sama Fir'aun. Ya. Kejadian demi kejadian, saudara. Air menjadi darah, apalagi saudaraku belalang, apalagi macam-macam, saudara. Nyamuk, macam-macam. Setiap kali masalah itu selesai, ini yang jadi masalah. Setiap kali masalah itu berhenti, Fir'aun kembali mengeraskan hati. Akankah seperti itu gitu? Sampai apa? Sampai kalau sudah baca Fir'aun sama, nanti sudah akan temukan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Sama. Ujungnya apa, saudara? Ujungnya adalah dikeraskan sekalian saja, sudah. Karena Fir'aun selalu membiasakan diri untuk mengeraskan hatinya, sampai akhirnya Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Bukan Fir'aun yang mengeraskan hatinya, tapi Tuhan yang sudah. Artinya begini, ketika Fir'aun pengen bertobat, udah nggak bisa. Hatinya udah dikerasi sama Tuhan. Dulu Fir'aun yang tutup pintu, tapi sekarang Tuhan yang tutup pintu, kunci dari luar. Sehingga Fir'aun sudah gak punya kunci dari dalam untuk buka pintu. Dulu Fir'aun berpikir gini, kapan saya mau keluar, saya bisa, kuncinya ada sama saya. Tapi Fir'aun tidak sadar bahwa ternyata Tuhan punya kunci yang lain. Ketika Tuhan tutup
Tuhan punya kunci yang ini peringatan buat kita. Amin, saudara. Buat saya setiap ini. Hal yang paling mengerikan dalam hidup ini bukan pada waktu Tuhan bawa kita masuk di dalam lembah air mata, lembah kekelaman, lembah kematian. Karena firman Tuhan bilang begini, di situ ada Tuhan menyertai kita. Amin. Ya. Di situ Daud merasa gada dan tongkatnya itu menyertai aku. Dan dia menyediakan hidangan di hadapan para lawan-lawanku. Nanti setelah dia melewati itu ada hidangan besar. Bukan pada waktu juga Tuhan marahin kita, Tuhan pukul kita, pak, pak, pak. Dia pukul kita karena dia merasa kita adalah miliknya dia. Ada amin, saudara. Ada keterikatan, ada rasa marah, tapi ada rasa sedih. Kenapa? Karena dia tidak mau kita hilang, dirusak oleh dunia ini. Sampai kadang-kala kita dipukul lewat apa? Lewat penyakit. Kita dipukul lewat apa? Lewat usaha kita. Kita dipukul lewat apa? Lewat banyak kejadian-kejadian. Kita dipukul lewat apa? Lewat anak. Kita dipukul lewat apa? Lewat ekonomi. Tapi sekali lagi, anugerah ketika dia masih mau pukul. Anugerah kalau dia masih mau menggerakkan tangannya pukul. Anugerah. Sungguh anugerah. Kalau dia masih mau nyakitin kita dengan pukulan-pukulan, anugerah. Kemurahan besar itu sedang dinyatakan kepada saya, kepada saudara. Ketika dia begini, saudara, ini yang mengerikan. Ini yang mengerikan. Ketika dia begini, itu mengerikan. Ketika dia begini, itu mengerikan. Apalagi ketika dia mulai buang mukanya dari kita. Artinya apa? Dia sudah gak mau tahu tentang saya. Dia sudah gak mau tahu tentang hidup saudara. Kalau dia masih begini, saudara, tangannya masih mau turun dan dia masih mau geraknya. Tangannya, mukanya masih menunjukkan mau marah, masih ada amarah. Itu adalah anugerah. Itu sisi itu sebuah pukulan ya, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Artinya Tuhan masih merasa kita adalah miliknya Tuhan. Ada amin, saudara. Kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Kepunyaan yang harus dijaga, kepunyaan yang harus diingatkan. Kayak saya punya anak, saya harus ingatin. Saya nggak mungkin ingatin anaknya orang. Saya nggak mungkin pukul anaknya orang, jadi masalah. Tapi kenapa saya harus ingatin? Kalau perlu sampai harus saya pukul, saya harus pukul. Kenapa? Karena ini ada hubungan apa? Ada hubungan darah antara saya dengan anak saya. Dan Yesus dengan kita ada hubungan darah. Ada amin, saudara. Darahnya itu sudah mengalir di dalam darah kita. Setiap kali kita makan tubuh dan darah Tuhan, itu tubuh ya kita disedara dan sedaging dengan Yesus. Ada amin, saudara. Kita adalah milik, kepunyaan. Ini ya. Bangsa-bangsa itu dikeraskan hatinya. Mereka tidak sadar. Sampai mereka tidak sadar. Wah, ayo perang lawan Israel. Ayo sama-sama. Tapi ternyata tindakan mereka itu hasil dari apa? Hasil dari keras hatinya mereka. Karena Tuhan itu sudah bicara, jangan. Ada orang-orang bilang, mereka kan lihat juga tuh saudaraku ya, suku Gibeon. Suku Gibeon itu menjadi suara Tuhan juga sebetulnya. Ternyata Gibeon saja bisa dikalahkan, Ai saja bisa dikalahkan, bangsa-bangsa yang lain bisa dikalahkan. Tapi mereka terus keras hati. Sampai akhirnya Tuhan mengeraskan hati. Tapi mereka, ayo semangat. Padahal sesungguhnya apa? Memang sengaja Tuhan menyerahkan mereka untuk ditumpas. Nah ini saudara. Kalau Tuhan mengeraskan hati kita,
akhirnya apa? Penumpasan itu terjadi, kehancuran itu terjadi, kerugian besar-besar itu terjadi. Ini saudara. Makanya biarlah izinkan Tuhan bersuara mengingatkan saya dan saudara. Izinkan Tuhan dengan berbagai macam cara mengingatkan saya dan saudara, ya, akan kealpaan kita, kelalaian kita, dosa, kesalahan, karakter kita, ya, saudara, yang kita pikir nggak apa-apa, padahal itu bermasalah. Tuhan mau itu dibuang dari hidup saya dan saudara. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, kalau kita melihat, bagian yang kedua yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir 23. Atau ayat 22 kita baca, saudara. Ayat 22, maaf. Ayat 22. Sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gat, dan di Asdod masih ada. Ternyata nih saudara, kalau sudah baca ayat yang ke-22, ya, nanti saudara akan temukan orang enak itu di mana, di peristiwa apa, saudara? Nanti saudara ingat peristiwa tentang orang enak itu, orang-orang raksasa itu. Nanti saudara lihat di peristiwa apa, saudara? Daud dan Goliat. Nanti saudara ingat, nanti sudah kita baca, ya saudara, nanti kita akan dikagetkan bahwa orang enak ini masih ada. Padahal di ayat 22, tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gat, Asdod, dan masih ada yang lain. Sebetulnya orang enak itu ternyata banyak, bayangkan. Jadi ternyata Yosua itu berperangnya tuh, ampun, yang makanya saya bilang Yosua tuh, peperangannya Yosua tuh sampai mengerikan, sampai Tuhan kirim malaikat lempar batu. Itu ternyata saudaraku, ya, orang-orang ini, saudara, Amori yang kita baca kemarin, yang kita lihat kemarin, itu orang-orang bengis yang saya bilang mereka nggak tahu bercocok tanam. Mereka nggak tahu yang namanya apa namanya. Mereka kalau makan binatang-binatang, daging mentah. Kalau perlu lagi hidup-hidup juga dimakan. Ya, bayangkan saudara, ternyata dalam perkumpulan, dalam sekutunya mereka ada orang-orang enak. Coba bayangkan saudara, kayak apa itu kekuatannya sampai memang terdesak Yosua. Israel itu terdesak karena orang-orang enak yang gede-gede, orang Amori yang bengis-bengis, saudaraku. Dan saya tidak bicara lagi tentang yang kemarin tentang orang Amori, tapi yang saya mau sampaikan, saudaraku, ternyata ini nih yang seringkali juga sama kita lakukan. Orang-orang enak sudah dibasmi, tetapi apa? Ada bagian-bagian yang masih ditinggalkan. Nggak tuntas. Ini kesalahan kita. Ini kesalahan saya. Nggak tuntas. Sampai apa? Sampai akhirnya mereka mengumpulkan lagi kekuatan. Sampai mereka mengumpulkan lagi kekuatan. Sampai mereka jadi duri. Ya. Sampai mereka jadi duri. Makanya waktu zaman Daud, kalau sudah baca, ya saudara, zaman Daud itu orang nggak bisa merebut Yerusalem. Orang nggak bisa merebut Yerusalem. Susah, Yerusalem direbut itu susah. Karena ini dikuasai sama orang-orang ini, orang-orang Yebus, ya saudara, orang-orang enak. Saudara, ini yang jadi masalahnya. Kalau kita tidak tuntas menyelesaikan, ya, apakah itu dosa, apakah itu masalah, apakah itu karakter kita, nanti dia akan muncul menjadi sebuah kekuatan yang baru.
Kalau kita tidak menyelesaikan kepahitan kita, nanti dia akan, kalau nggak pernah nih, tapi sebetulnya nggak pernah diselesaikan, dia akan punya kekuatan baru, dia akan mengumpulkan kekuatan baru, dia akan memiliki sebuah kekuatan yang lebih besar daripada kemampuannya, dari kekuatan yang. Saya tidak tahu kekuatannya enak itu sama enggak pada waktu zaman Yosua dan pada waktu zaman Daud. Saya sih cuma berpikirnya begini, mereka nggak sehebat pada waktu zaman Yosua. Ya, mereka nggak terlalu hebat seperti zaman Yosua. Tapi karena Yosua membiarkan, Yosua membiarkan, maka apa, saudara? Maka mereka mengumpulkan kekuatan untuk jadi sebuah bangsa yang tidak terkalahkan. Kesempatan mereka bisa hidup itu karena mereka tidak ditumpas seluruhnya, maka mereka mengumpulkan kekuatan strategi dan seluruhnya untuk menjadi sebuah bangsa yang kuat. Sampai pada akhirnya itu bangsa Israel selalu dikalahkan sama orang-orang Kanaan, sama orang-orang Filistin. Jadi kan orang-orang Filistin ini, saudara, biarlah kita berani minta kekuatan Tuhan tentunya untuk kita berani menuntaskan segala sesuatu. Apakah itu dosa, apakah itu pengampunan, yang kepahitan kita, dan banyak hal lain yang harus kita tuntaskan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa, yang kemudian nanti jadi duri yang tidak segini lagi. Nanti durinya jadi duri yang besar, yang sampai pada akhirnya apa? Kita nggak mau. Makanya selalu saya bilang, saya belajar, saudara. Kalau saya punya kepahitan, ya saudara, saya belajar. Kalau saya punya kepahitan, sama kita kan, saudara. Disakitin bisa tersakiti, tersinggung kita bisa tersinggung, sama, saudara. Sebetulnya sama. Tinggal bagaimana kita menyadari harus bagaimana kita menangani. Setiap kali saya punya kepahitan, saudara, saya selalu berusaha, ya. Ketika kepahitan itu baru masuk di hati saya berusaha untuk matikan. Kalau kepahitan itu seperti benih, ya, kalau kepahitan itu seperti benih, mumpung masih jadi biji, maka saya hancurkan keras, nggak gampang, nggak sekali gebuk, nggak sekali pukul. Masih berkali-kali, berhari-hari. Tapi saya berusaha untuk menghancurkan. Karena kalau tidak saya tuntaskan di awal, nanti saudara, kalau saya biarkan itu kepahitan, dia sudah menjadi pohon yang tinggi. Batang yang besar, akar yang kuat, yang sampai saya udah nggak bisa mengatasinya. Terlalu banyak anak-anak tua yang membiarkan hal-hal seperti itu sampai pada akhirnya itu bukan sekedar benih, bukan lagi jadi benih, tapi ketika itu dibiarkan bertahun-tahun, dia sudah menjadi pohon yang berakar kemana-mana, susah nyambutnya. Susah untuk saudara tebang, jatuh dia, puji Tuhan, itu pun gak gampang, iya kan? Menumbangkan itu pohon itu tidak gampang. Saudara tumbangin aja itu pohon gede, ya, gak gampang. Belum lagi apa? Kalau itu nggak cukup sampai di sini, kenapa? Karena saudara harus angkat itu sampai akar-akar. Kalau tidak, dia akan muncul. Akarnya sudah kemana-mana. Makanya kalau Tuhan izinkan kita, kalau Tuhan ingatkan kita tentang satu hal yang baru kita lakukan, selesainya, supaya itu tidak berakar kemana-mana sampai akhirnya kita capek sendiri, kita frustasi sendiri.
untuk mengatasi keadaan itu, untuk mengatasi dosa, untuk mengatasi kepahitan, untuk mengatasi kekurangan kita, untuk mengatasi kemalasan kita. Kalau Tuhan ingatkan kita, kamu tuh malas, ayo rajin, ayo rajin. Ada hamba Tuhan kerjanya tidur, kender saya. Hobi itu tidur bisa. Saya tuh, ya kenapa kamu sudah tidur? Maaf, agama saya sionya babi. Sio babi tidak betul. Kita kan sio babi. Soalnya saya babinya tuh babi siang, babi malam. Jadi doain bobo. Ini sembelih ya. Ada tuh babi siang, pagi. Kalau babi pagi doain kerja. Ya. Ada edan ya. Ya iyalah saudara. Jadi ayo diakal-akalin, kemalasannya itu bukan diatasi tapi diakal-akalin supaya orang ngerti saya nih begini nih karena ada sebabnya, tolong ngerti ya. Gak bisa. Ayo saudara, mumpung Tuhan masih ingatkan kita ketika kita melakukan sebuah, mumpung masih biji, mumpung masih jadi pohon kecil. Nanti kalau dia sudah jadi pohon, karena dia tidak akan, nih saudara percayalah, hal yang seperti itu nggak akan pernah sama tahun depan, nggak akan pernah sama. Kepahitan kita hari ini, ya saudara-saudara bilang udah lupa, enggak, dia udah berakar. Dosa kita kalau kita biarkan, dia akan berakar, tahun depan dia lebih parah. Percaya. Kalau kita nggak setia, nanti dia akan berakar kemana? Merambat kemana? Kalau kita curang, kita biarkan curang, Tuhan ingatkan kita, jangan, udah sadar. Mumpung masih jadi benih, mumpung masih jadi kecambah, ya saudara, mumpung gampang nyambut. Tapi nanti kalau kita biarkan 1 tahun, 2 tahun, lalu kemudian kita pengen bertobat, sudah lebih sulit daripada sekarang. Tolong kita ya saudara. Ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Supaya ya tuntas kita menyelesaikan itu dengan cara yang tuntas, bukan setengah-setengah. Ya, beres ya. Tolong kita saudara, supaya jangan nanti kerugiannya nanti baliknya ke kita. Kalau saudara melihat kerugiannya balik ke Israel, karena Yosua tidak menuntaskan itu pekerjaannya pada waktu itu. Akhirnya orang-orang enak ini, tambah hebat kemudian dengan berjalannya waktu, saudara. Dengan berjalannya waktu mereka jadi kekuatan yang sangat besar, jadi kekuatan yang ditakuti. Padahal tadinya bukan mereka. Tapi mereka kemudian jadi kekuatan yang besar, bertambah lama bertambah besar. Saya nggak tahu periode dari Yosua ke Daud itu berapa tahun, tapi cukup lama. Dan inilah yang namanya mutasi kekuatan. Mereka bermutasi jadi sebuah raksasa. Yang tadinya orang biasa sih, saya berpikirnya ya saudara, mereka ini orang biasa. Tapi nggak ngerti bagaimana mereka sekarang jadi kekuatan yang hebat. Kalau ada hal-hal dosa, kekurangan kita yang kita biarkan, jangan heran nanti tiba-tiba kita lihat, bukan kita yang mengalahkan mereka, tapi dia yang mengalahkan. Bukan kita yang menginjak dia, tapi dia menginjak-injak. Lalu kemudian kita bingung, dua pelepasan. Saya tidak anti doa pelepasan, tapi buat saya, saudaraku, buat saya sebetulnya ketika kita terima Yesus, ketika kita terima darah Yesus, maka darah Yesus itu berkuasa dan sangat berkuasa. Ada amin saudara? Tuntas. Ini membuat kita kemudian ada masalah, dikejar sama yang namanya kutuk, kegagalan. Ya karena ada kesalahan kita yang kemudian kita biarkan. Tuhan ingatkan kita, tapi kita biarkan. Jadi apa?
jadi penghalang. Pohon itu jadi penghalang. Raksasa itu menghalangi berkat. Raksasa itu merebut kemenangan Israel. Raksasa itu menghalangi kemenangan Israel. Sampai Daud tampil dikalahkan raksasa itu, baru Israel menang. Tolong kita sudah, ya, tolong kita supaya firman ini, ya, mungkin keras buat kita, sudah anggap ini keras, tapi sekali lagi kalau Tuhan masih mau bicara sama saya dan sudah, anugerah besar buat kita. Tanda sayang Dia sama kita, sampai dia masih mau gerakin tangannya, jarinya. Itu tanda Dia berkemurahan. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika tangannya begini, mukanya muka dingin. Waktu kita ngelakuin yang jahat, mukanya muka dingin. Dulu waktu kita ngelakuin jahat, matanya melotot. Matanya melotot. Itu tuh masih sayang Dia sama kita. Tapi waktu kita ngelakuin kejahatan, lalu mukanya dingin-dingin aja. Ngeri. Artinya apa? Dia sudah merasa kita bukan miliknya Dia lagi. Bahasa Yunaninya pajarin kan? Jangan. Dan tolong kita saudara, ya, biar firman Tuhan boleh memberkati setiap kita pagi hari ini. Mari kita menyembah.